Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Risnayanti, NIM 1901156 dari kampus STTIF Bogor. Saya akan memaparkan presentasi cara pembuatan yogurt di industri. Langsung saja di sini definisi yogurt. Yogurt berasal dari bahasa Turki, artinya padat dan tebal. Yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Fermentasi gula yaitu laktosa yang menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan bau yang unik pada yogurt. Nah, yang ketiga ini susu yang difermentasikan oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang mempunyai rasa asam yang segar dan tekstur semi padat. Yang keempat itu merupakan produk khas Eropa, akan tetapi di negara-negara lain dapat mempunyai nama yang berbeda, misalnya yogurt di Turki, dahi India, dadi Indonesia. Di sini ada macam-macam yogurt. Yogurt pasteurisasi, yaitu yogurt setelah masa inkubasi selesai dipasteurisasi untuk mematikan bakteri dan memperpanjang umur simpannya. Yang kedua, yogurt beku, yaitu yogurt yang disimpan pada suhu beku. Yang ketiga, dietetik yogurt, yaitu yogurt yang dibuat dengan rendah kalori, rendah laktosa atau ditambah vitamin dan protein. Yang keempat, yogurt konsentrat, yaitu yogurt dengan total padatan sekitar 4% atau yogurt kering dengan total padatan sekitar 90-94%. Di sini ada manfaat yogurt. Yang pertama itu memanjakan wajah. Jadi tidak perlu biaya mahal untuk merawat kulit agar terlihat sempurna. Yogurt mengandung asam laktat yang merupakan komponen dalam penting bahan kimia untuk pengganti kulit. Yang kedua, pembersih yang ramah lingkungan. Jadi kayak seperti perabotan dari kuningan dapat berkilau kembali penggunaan kam. Yogurt asam laktatnya juga berfungsi menggerogoti kotoran. Yang ketiga itu membantu pencernaan. Jadi membantu pencernaan ini, yogurt dapat membantu masalah perut, kayak prebiotik jenis bakteri yang menguntungkan terkandung dalam beberapa yogurt, menyimbangkan mikroflora dalam usus dan dapat membantu pencernaan serta menjaga tubuh tetap sehat. Yang keempat ini adalah menjaga jantung untuk tetap sehat. Kayak yogurt juga baik untuk jantung sebab rendah lemak, bahkan bebas lemak. Mengonsumsi dapat membantu menurunkan resiko terserang tekanan darah tinggi. Protein khusus dalam susu mengatur tekanan darah, kadar kalsium, magnesium, potasium dan menyebabkan efek menurunkan tekanan darah. Di sini ada mencegah osteoporosis. Di sini ada pembuatan yogurt. Ada 5. Yang pertama, perebusan. Siapkan seliter susu dan tuang ke dalam panci sambil memanaskan susu di atas api sedang. Aduk secukupnya. Begitu susu mulai mendidih, api dikecilkan. Biarkan susu mendidih sekitar 10 menit. Tambahkan 100 gram susu skim dan 100 gram gula halus dan diaduk lagi. Yang kedua, pendinginan. Jadi selesai perebusan, susu dihomogenisasi dan didinginkan hingga susu 45 derajat Celcius. Pada saat pendinginan ini ditambahkan esensi 7 ml dan pewarna. Yang ketiga, penginokulasikan. Siapkan starter berupa biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus masing-masing 30 ml. Susu dengan suhu 45 derajat Celcius itu diinokulasikan dengan starter tersebut. Pencampuran starter dengan susu harus merata dan dilakukan secara bersih agar tidak tercemar oleh bakteri lain. Di sini ada 4 pemeraman. Jadi pemeraman ini suhu yang baik untuk bertumbuh biakan yogurt adalah sekitar 45 derajat Celcius. Ada calon yogurt tersebut sebaiknya diinkubasi pada 45 derajat Celcius. Selanjutnya tinggal menunggu 5 jam. Perhatikan apakah susu sudah menggumpal atau belum. Jika sudah, susu boleh diangkat. Setelah yogurt menggumpal, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, langsung memakan dengan sendok. Kedua, mengaduk menggumpalannya hingga pecah menjadi cairan kental merata. Yang terakhir yaitu pasteurisasi.
Jadi untuk memperpanjang umur, simpan yogurt harus dipasteurisasi. Caranya adalah siapkan dandang berisi air, panaskan air hingga suhu 70 Celcius. Masukkan yogurt dan biarkan selama 15 menit. Yogurt akan awet sampai 2 minggu. Yogurt yang belum akan dimulai harus disimpan ke dalam lemari pendingin agar tidak bertambah asam dan rusak. Selanjutnya, bahan tambahan yogurt. Yang pertama, pemanis. Nah, pemanis yang umum digunakan untuk yogurt yaitu sukrosa. Kadang-kadang digunakan sirup jagung atau madu. Jumlah sukrosa dalam yogurt menentukan jumlah asam laktat dan flavor yang diproduksi oleh kultur yogurt. Sukrosa ditambahkan dapat dalam bentuk padatan, bubuk, kristal, ataupun sirup yang mengandung 6-7% sukrosa, dan bentuk sirup lebih disukai untuk pembentukan yogurt skala besar. Nah, di sini yang kedua, penstabilan. Penggunaan bahan penstabil dalam yogurt adalah untuk memperlembut atau memperlunak tekstur, membuat struktur gel, dan mencegah dan mengurangi sinergis kayak keluarnya cairan pada yogurt sehingga yogurt dapat lebih tahan lama. Nah, bahan penstabil yang sesuai untuk yogurt adalah bila bahan tersebut tidak mengeluarkan flavor lain, efektif pada pH rendah yang dapat ditelisitasi dengan baik. Yang ketiga, buah-buah sumber flavor. Nah, jenis buah-buahan yang umum digunakan untuk flavor yogurt tergantung dari kesukaan konsumsi yang biasanya sebanyak 15-20% dari total produk. Selanjutnya yaitu kerusakan starter. Jadi yang pertama, kekurangan pembentukan asam. Karena pembentukan asam yang tidak mencukupi merupakan jenis kerusakan yang paling sering terjadi yang disebabkan pertumbuhan starter yang lamban. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan asam adalah komposisi, susu kontaminan, antibiotika, dan penyimpanan fermentasi. Yang kedua, flavor yang tidak mencukupi atau menyimpang. Misalnya, peningkatan flavor dapat dilakukan dengan penambahan laktosa, asam sitrat, dan inokulasi dengan Leuconotok cremoris. Yang ketiga, terbentuknya gas dan lendir, yaitu starter yang mengandung Staphylococcus lactis yang menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada formula pembuatan bahan pembuatan yogurt. Nah, susu segar itu 100 liter. Jenis bahannya gula pasir halus 5 kg, susu skim 5 kg, esensi 0,7 liter, pewarna 100 ml. Dan di sini ada komposisi kimia yogurt, kadar air 85,0, lemak 1,5, kadar abu 1,0, laktosa 7,0, pH 4,3. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan pembuatan yogurt. Yang pertama, susu. Di sini kita pakai susu sapi yang digunakan harusnya bermutu baik, terutama dari segi mikrobiologi. Yang kedua, susu skin berfungsi sebagai pengental dan memperbaiki tekstur yogurt. Yang ketiga, gula halus. Nah, digunakan sebagai pemanis rasa. Yang keempat, starter Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dengan ukuran 3% dari bahan. Yang kelima, esensi yang itu berfungsi sebagai penambah cita rasa. Yang keenam, pewarna digunakan untuk mempermanis penampakan. Nah, sini ada alat. Yang pertama itu adalah panci stainless steel untuk memasak dan mempasteurisasi susu. Yang kedua, pengaduk kayu untuk mengaduk pada proses pemasakan. Yang ketiga, kompor gas untuk memasak susu. Yang keempat, tabung gas untuk bahan bakar. Yang kelima, termometer digunakan untuk mengukur suhu susu pada waktu pendinginan. Yang keenam, inkubator untuk menginkubasi susu menjadi yogurt. Yang ketujuh, gelas plastik dan cucup sealer untuk mengemas yogurt. Dan di sini adalah gambar alatnya. Selanjutnya
Selanjutnya, inilah proses pembuatan yang saya jelaskan. Yang pertama, susu liter dipasteurisasi pada suhu 70 Celcius, tambahkan 50 gram susu skim, tambah juga 100 gram gula pasir halus. Nah, selanjutnya dinginkan sampai suhu 45 Celcius. Nah, tambahkan juga 7 ml esense atau flavor. Nah, diaduk hingga merata. Nah, tambahkan 15 ml starter Lactobacillus bulgaricus dan tambahkan juga 15 ml starter Streptococcus thermophilus. Nah, selanjutnya diinkubasi pada suhu 45 Celcius selama 5 jam atau suhu ruang selama 12 jam. Nah, jadi yogurt. Di sini ada reaksi pembuatan yogurt 6CH2OH galaktosa, laktosa, dan sini juga ada 6CH2OH glukosa. Berikut adalah video cara pembuatan yogurt secara industri diambil dari YouTube. Optimumnya di suhu lebih tinggi atau rendah. Karena lebih cepat berkembang biak di suhu tersebut, jumlah mikroba penyusup tadi dapat menyusul bahkan menyisihkan bakteri yogurt semula. Nah guys, biar kalian gak penasaran, ini dia nih proses dalam pembuatan yogurt ini. Proses yang pertama adalah pemanasan susu. Susu segar dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius dan selalu diaduk supaya proteinnya tidak mengalami koagulasi. Pada suhu tersebut dipertahankan selama 1 jam. Apabila dilakukan pasteurisasi, maka suhu pemanasannya adalah 70 sampai 75 derajat Celcius. Jika hal ini yang dilakukan, maka pemanasan dilakukan sebanyak 2 kali. Proses yang kedua adalah pendinginan susu. Setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya 37 sampai 45 derajat Celcius. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup. Pendinginan dilakukan agar saat ditambahkan bakteri, bakteri tidak mati. Proses yang ketiga adalah penambahan bakteri. Setelah suhu mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut, sejumlah 50 sampai 60 ml susu. Penambahan bakteri dilakukan dengan teknik aseptik atau di dekat api agar tidak terkontaminasi dengan bakteri lain. Proses yang keempat adalah pemeraman. Setelah ditambah bakteri, selanjutnya diperam pada ruangan hangat 30 sampai 40 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat selama 3 hari. Tahap selanjutnya adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Pada waktu pemisahan ini diusahakan dilakukan di dekat api sehingga bagian yang cair terhindar dari kontaminasi. Bagian yang padat inilah yang siap dikonsumsi atau yogurt. Bagian yang cair berisi bakteri Lactobacillus sp yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.
Terima kasih sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.